Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bekti Nur Utami, Ayu Saristiawati, Indah Rahmawati, dan Linda Kusumaningtyas akan mempresentasikan tentang materi pengungkapan. Yang pertama adalah pengertian pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan sendiri artinya tidak menutupi atau tidak menyembunyikan, atau dengan kata lain artinya jelas atau bermanfaat. Kemudian, pengungkapan dalam laporan keuangan adalah laporan keuangan itu harus memberikan informasi yang jelas dan cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengungkapan laporan keuangan terdapat 3 konsep, yaitu cukup, wajar, dan lengkap. Cukup artinya pengungkapan laporan keuangan dilakukan agar tidak menyesatkan pemakai. Yang kedua adalah wajar. Konsep ini menjelaskan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan. Yang ketiga, lengkap. Artinya, pengungkapan laporan keuangan harus menyajikan semua informasi yang relevan. Tujuan pengungkapan laporan keuangan: memberikan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan dan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar hal tersebut dapat dicapai, diperlukan suatu pengungkapan yang jelas mengenai data akuntansi dan informasi lain yang relevan. Kepada siapa informasi keuangan disajikan, apa yang perlu diungkapkan, tujuan pengungkapan, dan bagaimana informasi tersebut diungkapkan merupakan bagian penting dalam pelaporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu informasi yang harus diungkapkan. Yang pertama, kriteria untuk mengakui transaksi dalam laporan keuangan. Ada 4. Yang pertama, definisi atau definition, yaitu suatu kos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran atau mensurability, yaitu suatu pos akan memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu relevansi atau relevance, yaitu informasi yang terdapat atau terkandung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai atau laporan keuangan. Dan yang keempat, reliabilitas atau reliability, yaitu informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau dipresentasikan, dapat diuji kebenarannya, dan netral. Selanjutnya yang kedua yaitu pengungkapan data kuantitatif, yaitu dalam memilih kriteria untuk menentukan data kuantitatif yang material atau relevan untuk investor dan kreditor. Tekanannya ditunjukkan pada informasi keuangan atau data lainnya. Yang ketiga, pengungkapan data kualitatif. Macam informasi kualitatif ada 5. Yang pertama, ketidakpastian, yaitu peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang dan mempengaruhi secara material terhadap keadaan keuangan perusahaan. Dan yang kedua, dasar penilaian dan kebijakan akuntansinya, yaitu pengungkapan tentang dasar atau metode penilaian yang digunakan perusahaan seperti metode penilaian persediaan perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, perubahan akuntansi, yaitu pengungkapan terhadap perubahan atas kebijakan yang digunakan perusahaan seperti perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO dan sebagainya. Yang keempat, keterikatan dengan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu pengungkapan mengenai adanya pembatasan-pembatasan atau keterikatan dari satu atau lebih aktiva terhadap hutang atau kontrak. Dan yang kelima, peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi sesudah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan dipublikasikan
selanjutnya, saya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa kemudian setelah tanggal neraca. Yang pertama, peristiwa yang mempengaruhi secara langsung jumlah elemen yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang dapat mengubah secara material validitas penilaian neraca. Yang ketiga, kejadian yang mempengaruhi secara langsung operasi atau penilaian di masa datang. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu metode pengungkapan. Metode yang umum digunakan dalam pengungkapan informasi ada 7. Yang pertama, bentuk dan susunan laporan yang formal. Yang kedua, terminologi dan penyajian yang terinci. Yang ketiga, informasi sisipan. Yang keempat, catatan kaki. Yang kelima, revisar tambahan dan skedul-skedul. Dan keenam, komentar dalam laporan auditor. Yang ketujuh, pernyataan direktur utama atau ketua dewan komisaris. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.